Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita layak bersyukur kepadanya karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk boleh berjumpa kembali di dalam program Motivasi Pagi. Biarlah pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita bekerja, mari sejenak kita meluangkan waktu untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, ada pesan Tuhan bagi kita yang berkaitan dengan panggilan dan pilihan Allah. Secara singkat, ada beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan berkaitan dengan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, keputusan Allah tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Saudara-saudari terkasih, kita harus menghargai bahwa Allah memilih kita untuk sebuah rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan memilih kita agar bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kita telah dilengkapi, dipagari dan dibentengi oleh Tuhan karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menghibur kita pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil. Jadi, kemana saja, jadilah selalu kuat di dalam menghadapi tantangan pergumulan di sepanjang perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Pesan yang kedua adalah bertujuan agar kita bergerak dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setiap orang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, dibenarkan untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam Matius 28 ayat 18-20 merupakan perintah Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Untuk mengimplementasikan ayat ini bukan berarti kita harus berkhotbah, tetapi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Di antaranya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, sehingga dapat banyak orang untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Pesan yang ketiga pagi hari ini adalah tidak semua orang yang dipanggil selanjutnya dipilih Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Matius 22 ayat 14 berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Hakim-Hakim 7 ayat 3-6 menceritakan bahwa Gideon pada saat berperang dia memiliki sebanyak 32.000 orang. Akan tetapi Tuhan memerintahkan untuk memilih pasukan yang akan berperang, sehingga dipilih melalui serangkaian cara. Dari 32.000 orang menjadi 22.000 orang, di antaranya tidak lulus sehingga tersisa 10.000 orang. Kemudian mereka berlutut untuk minum dan hanya 300 di antaranya berlutut minum dengan menggunakan tangan dan menghirup air serta meminumnya. Inilah yang dipilih Tuhan, yaitu 300 orang dari 32.000 pasukan Gideon. Pesan yang keempat bagi kita pagi hari ini adalah segala sesuatu harus dibarengi dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Wahyu 17 ayat 14
dijelaskan bahwa kunci dari panggilan dan pilihan Tuhan adalah kesetiaan. Kesetiaan ini dimulai dari diri kita sendiri untuk datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Kesetiaan menghasilkan sesuatu yang besar, seperti Ishak. Di saat dia setia, dia mendapat berkat yang berlipat kali ganda. Jangan melakukannya dengan setengah hati. Orang yang dipanggil, yang dipilih, dan setia dijamin Tuhan menjadi umat yang lebih daripada sekedar pemenang. 2 Petrus 1 ayat 10, berusahalah untuk sungguh-sungguh, karena jika kita setia, maka kita tidak mudah kecewa, putus asa, dan menyalahkan Tuhan. Karena jika kita setia, maka kita akan dikuatkan dan akan tampil menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Pesan yang kelima bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena ada upah yang menanti kita. Responi panggilan Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam kekurangan, ketika kita sedang dalam penderitaan, atau ketika kita sedang dalam sakit penyakit, Tuhan hadir. Maka kehadiran Tuhan akan menolong, akan mengubah setiap situasi yang kita alami. Yang tidak baik akan menjadi baik. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu, tugas panggilan dengan penuh kesungguhan, karena Tuhan memberkati setiap orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini motivasi kita, menolong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu memakai, memberkati hidup Bapak Ibu Saudara menjadi alat kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.